Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati ashabil kiram wa ala hadrati aimatil arba'atil mujtahidin wa ala hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa ala hadrati ghadi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri awliya'illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wa ala hadrati sahbi hadzal zaman wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwadina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jirarina wa man habba wa sana ilayna wa lidabil huquqi alayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa nakhussu khassatan hadrati Syekh Abdul Muhsin Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa la hadrati Syekh Al-Imam Al-Habib Al-Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wala hadrati jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut halaman 264. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa yahrumu aidan 'ala rajulin satru ra'sihi. Dan haram juga bagi laki-laki apa yang haram? Satru ra'sihi, menutup kepalanya. Walau ba'dahu, sekalipun sebagiannya doang. Bima yu'addu satiran urfan, dengan sesuatu yang biasa dianggap menutupi. Kakolan suwatin, seperti peci, watinin, dan tanah sakhinin yang padat, yang tebal. Illa ayyahtaja lidzalika, kecuali kalau dia membutuhkan hal itu, linahwi harrin, misalnya karena sangat panas, au baradin, atau karena sangat dingin, au mudawatin, atau karena untuk berobat. Fa yajuzu, maka boleh, ya, boleh menutup kepala, tapi ma'al fidyati, harus membayar fidyah, ya, harus membayar fidyah. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Jadi haji itu memang ibadah yang boleh dikatakan tingkat ketaatannya itu, ya, tingkat ketaatannya itu sangat-sangat tinggi gitu. Sehingga kalau kita pikir-pikir, banyak yang boleh dikatakan tuh akal kita nggak nyambung gitu, ya. Ya salah satunya, ya, menutup kepala aja nggak boleh gitu, ya. Coba tuh di yang namanya Mekah itu tuh sedingin-dinginnya dah gitu, ya. Matahari itu pasti ada gitu. Musim dingin tuh, ya, matahari pasti ada. Nah, ya artinya panas tetap terasa begitu. Walaupun mungkin kalau kita rasain tuh cuaca memang dingin, tapi matahari tetap ada gitu, panas. Tapi anehnya, ya, giliran melaksanakan ibadah haji, laki-laki khususnya, ya, itu dilarang untuk menutup kepalanya dengan sesuatu yang memang layak dianggap sebagai penutup, ya, peci, pet, ya, sorban tuh termasuk, ya, yang penting nempel dah, nempel di pala, dan itu dianggap sebagai penutup gitu, ya. Aneka ragam pokoknya bentuknya apa aja begitu, tapi yang betul-betul, ya, itu sifatnya nempel gitu biasanya. Tapi kalau yang sifatnya nggak nempel sih, itu nggak apa-apa. Ya gampangnya apa namanya, nempel, kepake dah bahasanya begitu, ya, kepake, bahasanya kepake. Kalau
pakai baju yang berjahit tapi bukan dipakai sih sebenarnya nggak jadi masalah gitu ya. Tapi ya diupayain jangan gitu aja ya. Gesper itu tuh, gesper apa namanya? Kalau ini kan ada tuh gesper kongkong gitu tuh yang gitu ya. Kan itu ada jahitannya ya kan? Ya, tapi itu seolah-olah nggak kepake gitu maksudnya. Badan kita nggak masuk tuh di gesper tadi gitu ya. Badan tuh nggak masuk di gesper tapi di luar itu gitu ya, di luar itu. Sehingga kalau yang namanya gesper dan itu nggak kepake gitu, nah itu nggak jadi masalah. Nah, jadi kalau seandainya kita panas gitu, nah caranya bagaimana? Jangan sampai nempel di kepala kita. Boleh ditutupin, tapi ya bagaimana caranya? Yang penting jangan nempel di kepala gitu. Kalau sampai sorban itu kita tempelin aja, nah itu kena haramnya kalau begitu ya. Walaupun katanya di sini kalau memang panas, dingin, ya kan, atau sakit itu dianggap boleh. Tapi risikonya tadi itu harus bayar fidyah, gitu, ya. Ini kan kalau kita pikir-pikir panjang, kira-kira apa sih dibalik diharamkannya itu pahala itu apa gitu, tuh, ya. Hampir sulit rasanya kita memikirkannya begitu. Nah maka banyaklah nanti hal-hal yang bernilai ibadah itu yang dituntut adalah loyalitas taatnya gitu. Bukan alasannya, bukan. Ya, bukan alasannya. Bukan hikmah dan manfaatnya, bukan. Tapi yang dituntut adalah taatnya kita menjalani perintah itu, ya. Kita lihat iddah misalnya, ya, iddah. Kalau dulu iddah itu karena belum ada alat-alat teknologi canggih ya seperti sekarang, dulu cara yang paling efektif untuk mengetahui perempuan hamil itu ya ngeliatin badannya, perutnya ya tambah gede enggak, tambah gendut enggak. Itu yang dipakai oleh orang dulu tuh begitu. Jadi nggak ada lain ya untuk mengetahui itu. Ditambah mungkin nanti ya berbagai macam perubahan, tapi nyata untuk menunjukkan itu hamil gitu ya. Nah, hamil tidak hamil ya, hamil tidak hamil, perempuan yang bercerai ya atau dicerai atau ditinggal mati, itu dia wajib menjalani iddah gitu. Nah, sekarang kalau hamil oke lah misalnya ya, pantas kayaknya perempuan tersebut menjalani iddah. Untuk apa? Supaya jelas anak yang sekarang hamil itu dari hasil hubungan dengan suami yang lamanya, ya, baik meninggal ataupun cerai. Sehingga nasab anak ini jelas, tuh, ya. Sekarang kalau seandainya ya tidak hamil, itu masa iddah fungsinya untuk apa tuh kalau begitu? Ya, perempuan disuruh nunggu selama 3 kali haid, 4 bulan 10 hari gitu misalnya, ya. Nah, itu untuk apa kalau begitu? Ya. Misalnya seorang suami istri ini cerai, ya. Anggaplah hari ini dia menyatakan cerainya dan memang juga kita anggap singkat aja dah. Pengadilan langsung datang, pengadilan terima, jatuh talaknya, ya. Nah, hari ini si perempuan tersebut dicerai, dijatuhkan talaknya, besok dah, ya, dia langsung ke dokter, terus periksa dengan alat yang canggih, ultrasonografi, untuk membuktikan pasti untuk bahwa dia hamil atau tidaknya gitu. Ternyata betul tidak hamil. Ya. Si istri tersebut bilang kepada dokternya, "Dokter, tolong pastiin saya tidak hamil." Ya. Kalau bisa saya bayar lagi, periksa ulang dengan alat ya yang lebih canggih lagi. Ya, betul. 3 kali periksa nihil hasilnya, artinya si perempuan tersebut tidak hamil. Nah, ya.
Untuk apa dah tuh kalau begitu? Kan udah jelas dah tuh ya. Udah ketahuan tidak hamil. Kalau dulu untuk bilang begini kan susah, ya. Ada orang perempuan cerai, ente hamil enggak? Mana tahu, kan gitu ya kan? Mana tahu orang tanda-tandanya harus mengikuti alam kok. Ya, gampangnya kita ngidam tentu ya, gampang-gampangnya begitu. Nah, sekarang dia dicerai, kemudian ya diperiksa, lalu kemudian negatif, tapi tetap wajib menjalani iddah gitu ya. Kalau bukan ya diminta untuk taat kepada Allah setaat-taatnya, ya itu apa manfaatnya begitu. Pokoknya alasan-alasan yang paling logis, alasan psikologis kah, alasan sosial ekonomis kah, apa kayak ada sebutannya, itu enggak semuanya tepat untuk menggambarkan alasan bahwa perempuan harus menjalani iddah begitu. Pokoknya yang paling utama, jalani iddah tersebut sebagai bagian daripada ketaatan mutlak kepada Allah. Itu yang paling mudah untuk dipahami. Oh, sebab kalau habis cerai kawin lagi, oh nanti nggak nyaman tuh keluarganya, anak-anaknya. Belum tentu, ya kan? Bisa-bisa aja, ya. Emang suasana keluarga yang dulu nggak nyaman gitu, ribut mulu, berantem mulu, cerai. Sekarang ada lagi suami yang kelihatannya bagus, ya, soleh, alim gitu, kawin aja dah begitu misalnya. Belum tentu menimbulkan kekisruhan di keluarga yang baru sekarang, bisa-bisa aja lebih baik lagi. Tapi kenapa ntar dulu gitu, ya kan? Nih kalau kasusnya sudah dinyatakan positif tidak hamil, lalu nyuruh iddah juga, maka pasti di situ ada ya ketaatan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nutup pala ya begitu juga. Ya. Namanya panas-panas, pala apalagi ya udah dibotakin gitu ya kan. Karena sinar matahari, panasnya di sono, berasa ya kan. Sekali lagi dah saya katakan, musim dingin aja matahari panas di sana. Apalagi musim panas yang tingkat derajat Celciusnya sampai ya mencapai 40 ke atas lah begitu misalnya. Ya apalagi 50-an dan lain sebagainya. Nah, maka kalau akhirnya nih kita disuruh kayak begini, jangan cari-cari deh tuh alasannya ya. Kenapa disuruh ya untuk melepas kepala ini dari segala macam yang menutupi begitu. Jangan ditanya. Dan puluhan ahli boleh saja bilang, oh hikmahnya begini, oh hikmahnya begini. Silakan saja, tapi belum tentu itu mendekati kepada kebenaran yang mutlak begitu. Yang pasti adalah kalau Allah sudah nyuruh laki-laki jangan nutup palanya, kerjain aja udah. Itu jalan yang paling tinggi. Tidak ada lain adalah mentaati perintah Allah dan Rasulnya secara totalitas gitu. Walubsu mukhitin, asalnya wayahrumu gitu ya. Wayahrumu lubsu mukhitin, dan haram juga ya memakai pakaian yang berjahit. Bi khiyatatin ya, dengan jahitan, au ghairiha atau dengan yang lainnya. Ya. Ini juga kan jadi masalah benar nih kalau begini. Ya. Ya, untungnya sekarang di era modern sekarang ini ada sih pakaian yang modelnya memang ya kalau kita lihat kan umroh sekarang tuh ya, emang ya enggak kejahit sih, mudah-mudahan seperti itu ya. Ya, tapi kita juga berpikir juga kalau ada kain yang tidak berjahit itu kira-kira gimana sih begitu ya kan? Berarti kan kemungkinan besarnya ya betul-betul kain yang masih plong begitu, yang belum jadi pakaian atau baju gitu ya. Nah, komisin ya seperti kemeja. Komis itu kemeja. Ini yang kita pakai nih kemeja nih. Ini kalau yang saya pakai yang dari leher ke bawah itu namanya thawb namanya. Orang Arab
kalau yang ngomongnya benar tuh dia, nih kalau yang kayak gini nih di kampung kita namanya gamis ya, tapi di Arab sana ngomongnya adalah saub gitu. Nah yang Anda pakai tuh itu namanya gamis tuh ya, kemeja ya, kemeja tuh namanya gamis begitu. Nah gamis tuh ya, wa khufin dan khuf ya, apapun bentuknya sepatu khuf yang kira-kira menutup kaki, nah itu sama semuanya tuh. Wa kharitati lil hulliyati, dan tas untuk menyimpan ya perhiasan ya. Wa sarawil, dan celana panjang, wa tuban, dan celana pendek atau celana dalam. Alal wajhil mu'tadi, ya, yang digunakan secara umum kebiasaannya. Lubsuhu, di dalam memakainya ya, fihi, dalam pakaian-pakaian tadi itu yang berjahit, malam yahtaj lahu, selagi tidak terpaksa gini, terpaksa membutuhkannya begitu ya. Nah, ini juga sama juga ya, di dalam hukum bagi laki-laki dalam melaksanakan haji dan umrah itu betul-betul tidak boleh menggunakan yang berjahit. Kalau dikatakan begini ya, oh orang haji itu sama seperti orang yang mati gitu misalnya ya, harus pakai kain kafan. Kain kafan kan tidak berjahit begitu. Ini nanti ada ketidaknyamanan jawaban ini, tapi permasalahannya adalah karena yang perempuan itu boleh. Dia mah kagak ada halangan apa-apa, mau pakai lengkap semuanya, ya, dalamannya, luarannya, segala macamnya, tetap wajib dipakai gitu. Tuh perempuan kalau mati kan kain kafannya sama, ya, kain kafannya sama. Kalau laki-laki dibilang laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit sebagai kenangan, sebagai mengingat, ya, supaya nanti ingat mati gitu misalnya. Ntar perempuan berarti nggak ingat mati dong kalau gitu. Orang dia masih bebas pakaiannya, ya kan? Kan itu sebenarnya pakaian umroh dengan bentuk mukennah begitu tuh, kayak orang Indonesia pakai. Itu makan hanya budaya saja. Boleh nggak pakai baju yang lain yang ya berbentuk kayak baju abaya lah begitu, yang perempuan pakai itu begitu kan? Baju boleh, itu nggak jadi masalah. Cuman orang Indonesia aja yang istilahnya menggunakan banyak pakai mukennah begitu, mukniah begitu ya. Kalau seandainya pakai biasa-biasa saja nggak apa-apa perempuan. Nah, yang nggak boleh adalah laki-laki. Maka nanti kalau dikatakan bahwa dalam berhaji ya atau umrah mengenakan pakaian yang berjahit 2 lembar sebagai gambaran bahwa mati memakai kain kafan begitu. Nanti yang perempuan nanti tuh nggak ngenang mati jadinya kalau begitu akhirnya ya. Nggak seimbang jadinya gitu ya. Kok buat laki-laki doang. Nah, ya. Padahal pakaiannya perempuan itu tetap memakai yang berjahit begitu ya, hanya laki-laki saja. Ya. Nah, disinilah akhirnya kembali kepada ya yang awal, bahwa di dalam hal melaksanakan ibadah termasuk hal ya haji seperti ini, itu yang dituntut adalah ya ketaatan mutlak. Ya, di kita nih ya, yang kita dan sekarang gitu misalnya ya, sholat subuh 2 rakaat, kayaknya kita kalau habis bangun tidur kagak capek dah rasanya ya. Habis bangun tidur tuh ya kan, subuh gitu pagi, enggak capek sih rasanya gitu. Kok kenapa sholatnya cuman 2? Giliran kita lagi capek-capeknya itu ya kan, siang zuhur, asar, ternyata sholatnya 4 rakaat. Kayaknya ini kalau logika kita yang enak nih ya, sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kan lagi sibuk kerja tuh begitu ya kan. Kalau sholatnya 2 rakaat kan lumayan lah, menghemat waktu, paling kagak ya 5 menit kurang begitu misalnya ya. Giliran subuh yang boleh dikatakan normalnya orang kan baru bekerja mulai dari jam 7-an begitu ya kan. Itu. Ya ini kan subuh belum ada banyak pekerjaan, baru bangun tidur, tapi sholatnya cuman 2 rakaat. Kalau dipakai logika mestinya sholat subuh yang baru bangun tidur, masih segar, masih enak badannya, sholatnya
4 rakaat mungkin tuh begitu. Sekalian dah olahraga jadinya ya kan. Iya. Nah, zuhur nanti lagi sibuk-sibuknya, lagi capek-capeknya ya kan. Cukup dah salat 2 rakaat, asar 2 rakaat gitu misalnya. Kenyataannya terbalik ya kan. Nah, berarti kalau begitu ya dalam hal beribadah itu boleh dikatakan logika kita harus lepas ya. Allah yang minta ibadah begitu caranya, itu aturannya. Kita tinggal jalani saja. Nah, itu sama nih. Memakai pakaian yang berjahit juga begitu. Nah, wa illa kalau seandainya tidak, artinya dibutuhkan ya, dibutuhkan memakai pakaian yang berjahit, faya juzu, maka boleh memakai pakaian yang berjahit, tapi wayafdi ya, dia harus membayar fidyah. Walau lam yajid ma yastatiru bihi labisas sarawila. Kalau seandainya dia tidak menemukan sesuatu atau pakaian yang dapat menutup ya auratnya, maka boleh dia memakai celana panjang bila fidyatin ya, tanpa membayar fidyah. Wala yalzamuhu qat'uha, dan tidak boleh ya, tidak harus merobeknya, memotongnya. Wa in amkana, sekalipun bisa ya, sekalipun bisa dan terjadi begitu. Artinya gini, ini sih kalau di zaman sekarang boleh dikatakan hampir-hampir enggak kejadian gitu maksudnya ya. Di mana ada orang pergi haji atau umroh tapi kagak punya baju, kagak punya kain untuk nutup auratnya gitu. Kan pakaian umroh, pakaian haji itu kagak harus pakaian putih-putih yang model 2 begitu tuh ya kan, enggak harus ya. Nah, yang lain juga bisa. Kalau bahan kain tuh misalnya, cari aja bahan kain itu ada nggak jahitannya, copotin aja itu. Nah, nanti udah boleh dipakai buat pakaian haji dan umroh gitu ya kan. Kita misalnya punya BHS tuh ya kan. Dari atas ke bawah kan itu yang ada jahitannya pas sambungannya doang tuh. Ya. Kalau dia tenunannya bagus, itu ya cuman yang buat nyambungnya doang tuh dijahit. Di atas ke bawahnya nggak ada jahitannya gitu ya. Nah, kalau seandainya kita umroh tuh pakaiannya kita ganti sekarang, pakai BHS, boleh nggak? Ya boleh banget. Siapa yang larang? Ya, baju yang putih-putih 2 lembar itu kan sebenarnya mah bisnisnya travel tuh ya kan. Andaikan kita mau tuh ya kan, ya udah nggak usah pakai itu juga boleh ya. Pakai BHS kita tuh pretelin aja kain-kainnya, yang sambungan-sambungannya tuh udah. Kalau kan khuf ya gampangnya sekarang sepatu lah gitu ya, yang tertutup gitu khuf, tapi lam yastur ka'bahu, yang tidak menutup mata kakinya, haitsu faqada na'lan ya, di mana dia tidak punya sendal ya, tidak ada sendal. Jadi kalau demikian ya, khuf itu kan sebenarnya itu khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit tuh ya, terbuat dari kulit, yang kemungkinan besar penggunaannya itu dipakai buat berjalan jauh. Udah kita bahas pada waktu itu. Nah, sangat memungkinkan khuf itu berarti tertutup kalau gitu, dari ujung jari sampai setengah betis dah paling enggak begitu ya. Nah itu. Nah, maka kemungkinan besar kalau begini bentuknya ya, maka bisa jadi akhirnya khuf itu mesti dipotong kali begitu ya. Khuf itu mesti dipotong. Nah, ya pakai dipakai khuf tersebut dipotong mungkin yang sampai batas mata kaki gitu ya, sampai batas mata kaki. Tapi ya kita sih sekarang sudah sudah banyak lah ya sendal-sendal yang bagus gitu, yang bisa dipakai buat jalan ya, sehingga bagian besar daripada kaki kita boleh dikatakan itu terbuka sehingga tidak menutup mata kaki. Walahu lubsu qabqabin wa madasin, dan dia juga boleh memakai terompah, bakyak kalau kita bilang ya, wa madasin, dan sepatu ma'rufin yang biasa dikenal, wa in wajada ghairahuma, sekalipun dia bisa menemukan selain keduanya.
Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Ya, kalau ada pendapat kayak begini nih, ya, kita sebaiknya kembali dulu ke asal. Ya, kalau sepatu, ya, sini kan tadi sepatu tuh madas, ya, khawatir sepatu tersebut menutup mata kaki gitu, ya. Nah, maka sebaiknya kita kembali ke awal. Sekalipun mungkin sepatu boleh, tapi sebaiknya carilah ya alas kaki yang tidak menutup mata kaki begitu ya. Ya, terbukalah yang enaknya begitu. Yang penting bagian bawah yang kira-kira bisa melindungi kaki kita dari celaka atau kotoran ya, atau benda-benda tajam dan lain sebagainya, itu aja yang paling kita jadikan patokan. Sehingga kalau seandainya bagian-bagian atas itu terbuka keseluruhannya begitu, saya kira itu jauh lebih baik dibandingkan kalau kita memakai sepatu. Khawatir nanti dianggap memakai sepatu itu karena banyak yang tertutup, dan boleh dikatakan sepatu itu bentuknya ya yang berjahit gitu kan. Nah, nanti akibatnya belum tentu ulama yang lain sepakat dengan pendapat Imam Ar-Ramli. Wa 'alaiha, dan juga bagi perempuan, ayyah wa yahrumu 'alal mar'ati, dan haram bagi perempuan walau amatan, sekalipun dia adalah budak, satru wajhiha, ya, menutup mukanya, walau qalilan, sekalipun sedikit, illa lihajatin, kecuali untuk kebutuhan. Fa yajuzu ma'al fidyati, maka boleh dia menutup mukanya tapi harus bayar fidyah. Nah, ini juga bertentangan lagi nih. Ya, kalau kita lihat nih, kalau kita baca fikih awal tuh, dan wajib bagi perempuan menutup auratnya, katanya begitu ya, di dalam sholat, illal wajha wal kafain, kecuali tapak tangan dan muka, itu di dalam sholat. Wa fi kharijiha, dan di luar sholat, ya, auratul mar'ati kullu badaniha, katanya. Aurat perempuan adalah semua anggota badannya, termasuk mukanya. Jadi giliran sholat muka harus kebuka, giliran haji dan umrah ya ihram juga muka harus kebuka juga. Nah, jadi agak ini juga nih ya, di luar akal lagi kalau begitu. Kenapa di waktu sholat muka harus kebuka, di waktu haji dan umrah muka harus kebuka, tapi di luar itu muka wajib ditutup tuh. Tuh kalau menurut aturan sih begitu. Kan semua badan perempuan katanya adalah aurat gitu ya. Logikanya kan wajib ditutup kalau begitu ya. Nah, maka giliran haji, giliran sholat ternyata wajah harus dibuka. Nah, ini juga kan berarti kalau begitu ya di mana logikanya? Giliran ketemu orang harus ditutup, giliran sholat dan juga giliran haji umroh itu juga kan ketemu orang juga, ya kan? Ternyata harus dibuka mukanya. Nah, jadi kalau gitu sekali lagi nih, hal-hal yang sedemikian boleh dikatakan ya bentuk-bentuk ketaatan yang sangat ya betul-betul tunduk kepada aturan, ya. Jangan dicari-cari, ya. Oh, kalau haji biar kelihatan mukanya kali begitu. Ya enggak juga gitu, ya. Nah, walaha antas dula ala wajhiha sauban mutajafian, dan boleh baginya untuk menutup ya, antas dula tuh sebenarnya mengulur gitu ya, mengulur di depan wajahnya sauban, pakaian atau kain, mutajafian, tapi yang renggang ya, yang direnggangkan bi khashabatin, dengan kayu, wa nahwiha, dan lain sebagainya. Jadi kalau buat perempuan tuh sampai batas yang tertutup ya, itu harus ditutup sebagai aurat. Muka berarti harus dibuka. Tapi kalau seandainya dia bisa nih ya, taruh di sini dah, di kupingnya atau di palanya itu pakaian kayu dua gitu, terus mukanya ditutupin, nah itu nggak apa-apa. Jadi nanti kain mukanya tuh ya
apa namanya, kayak hordeng kali begitu di depan mukanya begitu ya kan. Tadi itu katanya bikin tabir begitu ya, jadi ada alat khusus gitu misalnya, entah kayu entah apalah pokoknya menonjol ke depan gitu ya kan. Nah nanti nih kain nutupnya ke sini jadinya, sehingga tidak langsung nempel ke muka. Nah, itu yang dimaksudkan seperti itu. Kalau seandainya si perempuan tersebut masih tetap pengen nutup mukanya, ya, nah, maka caranya seperti itu. Harus ditempelin, ya, ditunjang lah bahasanya dengan kayu atau dengan besi yang kira-kira layak begitu, ya. Jadi antara muka dengan kain, ya, dengan baju dengan kain tuh kagak nempel gitu. Karena memang mukanya wajib terbuka tadi itu, ya. Kan di sini nih wa 'alaiha ay wa yahrumu 'ala mar'ati satru wajhiha, berarti haram kalau gitu, ya. Menutup muka, paling tidak kalau batasan muka tuh dari tempat tumbuh rambut sampai ya ini apa nih? Janggut ya. Kuping-kuping itu kan lebar muka tuh. Nah, itu dalam haji haram ditutup jadi. Ya, artinya wajib kelihatan kalau begitu. Fa in saqata 'ala wajhiha bi ghairi ikhtiyariha, kalau jatuh ya ala wajhiha, di atas mukanya, bi ghairi ikhtiyariha, bukan atas kemauannya. Nah, ini tolong diperbaiki nih. Wa rafa'athu gitu ya, wa rafa'athu. Situ apa? Wa rafa'tuhu ya. Kalau wa rafa'tuhu berarti saya dong kalau gitu. Ada lagi bicarain perempuan nih. Wa rafa'athu, dan ia mengangkatnya halan, segera, ya, fala fidyata, maka tidak harus, tidak wajib bayar fidyah. Nih perhatian, nih jilbabnya nih ya, di sini digantungin dah kayu ke besi ke, supaya nanti dia bisa ya membuat bentuk tabir mukanya, biar mukanya nggak kelihatan. Yang penting kagak nempel gitu kan ya. Lagi tawaf atau lainnya, ternyata ganjelannya tuh jatuh gitu, ya. Ganjelannya ini ganjelan yang buat ganjel pakaian kainnya tadi tuh jatuh, ya. Tapi sih di sini katanya tidak sengaja gitu, ya. Lalu dia buka atau dia mengangkatnya segera. Nah kan kalau begitu akhirnya nih karena ganjelannya jatuh, kan kemungkinan besar kainnya nempel ke muka tuh begitu ya. Nah, tapi kalau seandainya dia berupaya, yang pertama jatuhnya kain sehingga nempel di muka bukan kemauan dia. Kemudian dia mengangkatnya dengan segera. Nah, maka yang demikian itu tidak menjadikan dia bayar fidyah. Tapi kalau didiemin aja gitu ya, udah ganjelannya copot misalnya, sehingga akhirnya kain penutup mukanya kena mukanya, dan itu didiemin, ya, nggak diangkat buru-buru. Nah, maka yang demikian wajib bayar fidyah kalau begitu. Waqufazun, dan juga haram menggunakan sarung tangan, ailubsuhu, yaitu memakainya. Wa huwa syai'un yu'malu lil kafi, yaitu sesuatu yang dipakai untuk tapak tangan, ya. Wa huwa khassum bil mar'ati, yaitu sesuatu ya yang khusus bagi perempuan. Bimakna, dalam arti annahu yajuzulaha, bahwa sesungguhnya boleh bagi perempuan tersebut lubsu ghairihi, memakai selainnya, min anwa'il mukhiti, dari macam-macam barang yang terjahit, ya, itu. Jadi untuk muka memang tidak boleh ditutup. Untuk tangan juga tidak boleh ditutup juga kalau begitu. Nah, ya, tidak boleh ditutup. Jadi untuk hal ini bagi perempuan, ya, paling tidak nih depannya bagian ini tuh tidak boleh tertutup, dipakai sarung tangan, gitu, ya. Kalau dikatakan boleh memakai yang lainnya, ya mungkin memakai pakaian yang sekedar panjang aja kali, dah begitu ya. Yang penting jangan jari-jarinya ini tangannya tertutup gitu, ya.
Wa illa, dan jika tidak demikian, farrajulu yahrumu alaihi lubsuhu, maka bagi laki-laki haram baginya untuk memakainya. Ya, di situ katakan apabila ketentuan khusus ini bukan dengan pengertian bahwa mengenakan selain qufaz diperbolehkan bagi wanita, maka dipastikan untuk laki-laki diharamkan ya memakai sarung tangan. Kalau laki-laki mah udah pasti banget dah ya. Orang memang badannya harus nampak sih soalnya. Wa kharaja bidzalika ma yu'malu lirrijli. Nah, hati-hati nih. Dikecualikan dari qufaz, ya qufaz. Qufaz kan tadi buat tangan ya. Nah, sesuatu yang digunakan untuk kaki. Nah, berarti apa artinya? Kaos kaki, ya, kaos kaki bagi perempuan itu boleh gitu jadinya. Awas nih, jangan dibaca lirrajuli, nanti bagi laki-laki jadi akhirnya ya. Karena tulisannya kan mendekati sama banget tuh begitu. Jadi kalau gitu perempuan boleh menggunakan kaos kaki tuh ya. Tapi sarung tangan enggak boleh. Wa yajuzu laha lubsul khuffaini, dan boleh bagi perempuan untuk memakai maupun kepada rasulnya. Baik, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hamdal mursalin wa sana'atal hamal.